dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan kita ditujukan pada proses kebijakan. Kinerja pemerintahan yang baik, good government, harus diawali dengan kebijakan yang baik, good policy, dan good policy hanya dapat dicapai melalui formulasi kebijakan yang baik, good policy formulation. Tanpa formulasi kebijakan yang baik, tidak mungkin kebijakan yang baik akan terwujud, dan kinerja yang tinggi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik. Dalam rangka reformasi total menuju masyarakat Indonesia baru, yang syaratnya dengan tuntutan demokratisasi, transparansi, dan daya saing, akuntabilitas, dan tegaknya HAM. HAM diperlukan suatu pendekatan bahkan paradigma di mana setiap stakeholder dapat beranjak untuk melakukan aktivitas, interaksi, dan partisipasinya dalam proses formulasi atau perumusan kebijakan. Mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan, sesungguhnya penyusunan kebijakan publik sejak awal harus melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan model bottom up sehingga kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan melalui cara partisipatif. Seperti itu akan menimbulkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Evaluasi dan pengawasan merupakan komponen dalam menjaga dan memperkuat demokrasi keberlanjutan. Melalui proses evaluasi, masyarakat dapat mengukur sejauh mana kebijakan publik dan politik hukum mencapai tujuan pembangunan demokrasi keberlanjutan. Pengawasan yang efektif oleh masyarakat dan lembaga pengawas memastikan akuntabilitas pembagi barang serta melibatkan warga negara dalam menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran demokrasi. Kombinasi evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan menciptakan mekanisme kontrol yang dapat menyesuaikan kebijakan dan praktik-praktik demokratis secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan dan keberhasilan demokrasi dalam jangka panjang. Contoh kebijakan bagi negara demokrasi, kebijakan transparansi pemerintah, undang-undang keterbukaan informasi publik di berbagai negara memastikan warga dapat mengakses informasi tentang kinerja dan pengeluaran pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Kebijakan pertahanan dan keamanan mengatur strategi pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, dan penanggulangan terorisme untuk melindungi kedaulatan negara dan keselamatan warga. Kebijakan penegak hukum mengatur sistem hukum dan peradilan yang adil serta efektif untuk
kesejahteraan sosial, program bantuan sosial, subsidi, dan asuransi kesehatan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga negara, kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi pasar, serta insentif investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan. Memperkuat HAM. Kebijakan perlindungan HAM menetapkan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat dan beragama. Kebijakan diskriminasi menerapkan yang mengkriminalisasikan ras, gender, agama, atau orientasi serta memprohibikan. Mendorong partisipasi publik dan transparansi. Kebijakan partisipasi publik memfasilitasi partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatkan pendidikan dan daya pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan mengatur sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif, menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan bagi semua warga negara. Kebijakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Memelihara lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan mengatur pelindungan dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan energi terbuka mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.